Saya coba lagi ya kan mendorong pariwisata ini yang menurut saya salah satu opsi untuk merecovery ekonomi ini. Salah satu wisata yang kita miliki yang pasti yang pertama Giliang, Pulau Oksigen. Ini Giliang, pulau ini yang terkenal nih. ya yang terkenal. Belum sampai ke sana kan ya, nanti harus ke sana. Pengen nih. Ya, jadi pulau yang kadar oksigennya tertinggi di dunia setelah Jordania. Ini bahkan Ada katanya dua lah di dunia ini. pulau ini awet muda bahkan Awet muda. julukannya. Kayak bupatinya kan awet muda. Kelihatan nih. The Soul of Madura. Kabupaten Sumeneb seakan menjadi jiwa dari Pulau Madura karena pertumbuhan ekonominya terus bergeliat. Salah satu penggerak pertumbuhan ekonominya adalah sektor pariwisata. Secara geografis, Kabupaten Sumeneb adalah daerah kepulauan dan merupakan kabupaten yang berada paling timur di Provinsi Jawa Timur. Lihat saja, pulau-pulau kecil di sebelah utara Pulau Bali ini juga masih bagian dari Kabupaten Sumeneb loh. Perekonomian Kabupaten Sumeneb ditopang oleh budidaya perikanan, produksi garam, dan pariwisata. Hadirnya jembatan Suramadu dan revitalisasi Bandara Trunojoyo membuat pariwisata Sumeneb semakin eksis. Siapa sangka, gara-gara pariwisata, tingkat pengangguran di Kabupaten Sumeneb perlahan teratasi. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi mengklaim tingkat pengangguran di Sumeneb saat ini berjumlah 1,36% dari total populasi penduduknya. Penurunan persentase pengangguran di Sumeneb terjadi sejak tahun 2020. Setelah berhasil mengoptimalkan sektor pariwisata, Sumeneb terus membenahi infrastruktur untuk menunjang kenyamanan warganya, seperti pasokan listrik di daerah kepulauan, pelabuhan, hingga cita-cita mengaktifkan kembali jalur kereta api lintas Madura. Lantas bagaimana upaya Bupati Ahmad Fauzi merealisasikan hal tersebut? Nah, sahabat kompas.com, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati dari Kabupaten Sumeneb, Bapak Ahmad Fauzi, atau yang biasa disapa Cak Fauzi ya, Cak? Ya. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, nah Cak Fauzi ini wartawan senior juga ya, Cak? Sampai sekarang akhirnya jadi Bupati. Ini kira-kira perjalanannya dari wartawan, kemudian jadi Bupati ini sampai sekarang ini gimana nih, Cak? Ya, gimana ya perjalanannya ya, panjang kayaknya untuk ceritain ya. Ya yang jelas ya hidup ini kan berkesinambungan menurut saya. Kehidupan ini juga orang tidak bisa membaca bahwa mau kemana. Tetapi yang pasti ada profesi-profesi yang sudah saya tekunin sebelumnya. Tetapi profesi ini tentu bagian dari pengalaman ya. Ya. Mungkin terakhir saya tahun 2012 ya, sudah tidak berkecimpung lagi. Ya, tetapi di lain profesi sebagai itu sebenarnya tadinya memiliki usaha-usaha lah. Ya, pengusaha kecil-kecilan lah intinya. Okay. Gitu kan. Dan pada akhirnya masuk ke dunia politik di tahun 2015 ya. 2015. Nah, 2016 pada saat itu saya dilantik jadi wakil bupati. Nah, itu sejarah pendeknya lah. Ya, tapi itu. gimana tuh awalnya yang dulunya jadi wartawan, kemudian terjun ke dunia politik, ini gimana nih? Ya, gimana ya. Jadi sebenarnya kalau saya jujur, setelah saya jadi wartawan itu kan dalam perjalanannya memang saya usaha ya. Sambil lalu terus. Di dalam perjalanan itu saya kan memang lahir di Sumeneb. Oke. Nah, pada saat itu ya teman-teman sekolah saya yang kebetulan pada saat itu dari beberapa pulau rata-rata. Saya dulu sekolah di Madrasah Negeri 1 namanya itu di Sumeneb. Menyampaikan bahwa ada beberapa persoalan-persoalan. Salah satunya saya ingat sekali tuh masalah listrik gitu. Oh, listrik. Listrik. Nah, dan pada akhirnya saya memiliki keinginan untuk saya harus hadir di Sumeneb ini gitu. Harus berbuat di Sumeneb gitu. Ya, dalam perjalanannya pada akhirnya masuklah di politik. Ya. Okay. Jadi apa yang membuat saya pada akhirnya masuk ke politik salah satunya adalah persoalan terkait dengan energi kelistrikan. Karena listrik ini penting komponennya, bisa berdampak kepada sektor usaha.
Betul. Nah, maka sampai detik ini perjuangan saya menyelesaikan pulau-pulau yang banyak di Sumeneb itu, ya kurang lebih hampir 48 pulau yang berpenghuni, salah satunya adalah penyelesaian persoalan kelistrikan di Sumeneb. Ini jadi salah satu fokus lah. Salah satu fokus, ya karena memang pemantik pada awal niat saya tergerak pada saat itu, salah satunya adalah bagaimana listrik di kepulauan itu bisa menyala. Yang kedua terkait dengan tentu kesejahteraan di kabupaten saya ya, di Sumeneb, di mana saya dilahirkan itu. Dan pada akhirnya jadi wakil bupati, terpilih menjadi wakil bupati. Jadi wakil bupati, Ya. kemudian sekarang jadi bupati. Dan jadi bupati. Gitu. Nah kan Cak ini kan juga lahir dan besar di Sumeneb, kemudian tadi akhirnya terjun ke politik karena masalah listrik tadi ya. Ya. Nah ini kemudian bagaimana nih perkembangan hal tersebut di Sumeneb sendiri jadi sekarang? saat ini memang kelistrikan di Sumeneb ini dalam proses ya, karena kita memang terus berkomunikasi dengan PLN, ya, PLN, termasuk juga koordinasi dengan pemerintah provinsi. Nah, saat ini memang kelistrikan ini sudah berjalan. Bahkan tahun ini ada 16 pulau yang dalam proses bagaimana kelistrikan di pulau ini semuanya sudah teraliri listrik. Oke. Ya, ini juga sudah dilakukan semenjak saya udah di wakil bupati, terhenti karena pandemi COVID-19. Begitu pandemi 19 selesai, kita mulai koordinasi lagi kembali untuk menyampaikan aspirasi ya, kepada PLN pusat untuk bagaimana diprioritaskan terkait dengan kelistrikan di Sumeneb. Dan alhamdulillah sudah berjalan kembali saat ini dalam proses penyelesaian yang 16 pulau tadi. Ya, insya Allah target saya tahun depan kelistrikan di Sumeneb ini bisa terselesaikan. Amin. Dengan jumlah pulau 128 pulau, 48 pulau itu berpenghuni. Ya. Berarti udah tinggal berapa lagi tuh Pak yang harus diselesaikan? 16. 16. 16. Dan koordinasi dengan PLN sekarang dalam proses ya ada yang sudah proses masuk listriknya dan sebagainya. Tapi ada yang prosesnya masih tahapan pembebasan lahan dan sebagainya. Kendalanya itu salah satunya pembebasan lahan. Enggak juga, cuma kan PLN ini kan tidak memperhatikan Sumeneb saja ya, PLN ini kan Indonesia. Jadi saya memahami mereka membangunnya pun juga bertahap. Oke, apalagi ini kan ada banyak pulau-pulau di apalagi Kabupaten banyak Sumeneb. pulau-pulau di Kabupaten Nah, selain Sumeneb. masalah kelistrikan tadi, mungkin akses transportasi dan infrastruktur ke sana nih yang juga jadi kendala. Nah, ini saat ini gimana nih perkembangannya? Ya memang kalau kabupaten memiliki banyak pulau, di mana saja pasti ada tantangannya. Betul. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, kalau berbicara pulau, kami ini melihat laut itu bagian halaman depan kita, bukan pemisah di antara kita, tapi halaman depan kita. Terasnya lah ya. Terasnya. Ya, walaupun pulau kami itu ada yang dekat Kalimantan, ada yang dekat Pulau Bali, ada yang dekat Sulawesi, ada yang dekat NTB juga. Tapi intinya adalah ini menjadi sebuah anugerah buat kami. Ya. Aksesibilitas misalnya, kami juga ada bandara, hub bandara di Sumeneb itu. Ya, hasil proses pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Ya, karena kita siapkan lahannya, pemerintah pusat bangun bandaranya sebagai hub untuk bandara-bandara di pulau. Ya, sebagian memang pergunakan pesawat perintis. Ya, tapi bagi pulau yang ada bandaranya. Ya, terus kalau yang lain ya ada kapal ferry. Betul. Nah, terus juga ada kapal cepat. Termasuk juga pemerintah daerah punya BUMD yang berkecimpung di pelayaran juga. Jadi kita juga punya kapal semacam ferry untuk melayani pulau-pulau kita. Itu kan tadi buat pulau-pulau nih. Kalau misalnya di daratnya sendiri, di kabupatennya sendiri, ini Bapak sedang berupaya untuk kemudian membangkitkan ini nih, kereta api ya Pak? Ya gini, Kreatif, jadi kalau di Pulau Maduranya ini, saya cuma menyampaikan aspirasi ya, karena saya bupati, ya, berhak juga menyampaikan aspirasi juga kepada pemerintah pusat ya, untuk memperkuat ya, legitimasi aspirasi dari masyarakat. Kalau masyarakat ya, mungkin tidak terlalu terdengar, tapi kalau bupati yang bicara, siapa tahu didengar. Dan alhamdulillah ya ada respon dari Menteri Perhubungan, bahkan Betul. kita juga diundang untuk audensi ke sana ya untuk menyampaikan beberapa hal-hal keinginan. Dan ternyata pemerintah pusat ini
Kementerian Perhubungan sudah memiliki studinya dan sebagainya. Ya, paling tidak saya menyuarakan saja. Karena menurut saya aktivasi kereta itu di Pulau Madura penting. Penting untuk jangka panjang, long term ya. Apa nih dampak yang diharapkan nih dengan adanya kereta Ini api? kan kereta api ini kan dalam tanda kutip ini kan transportasi massal ya. Nah, transportasi massal pasti secara kos lebih murah. Betul. Nah, sehingga begitu kos lebih murah maka secara otomatis pengeluaran masyarakat juga berkurang. Yang kedua, jika Madura ini semakin lama semakin padat dan macet, ada alternatif lain menurut saya. Kenapa? Karena dari ujung Banten sampai ujung Surabaya bahkan ujung Banyuwangi itu sudah terkoneksi rel kereta api, gitu kan. Ya, bolehlah menurut saya kita menyampaikan reaktivasi kereta. Ya, jika misalnya ya tol tidak bisa diakomodir oleh pemerintah pusat. Ada reaktivasi kereta solusinya. Nah, tinggal salah satu aja, mau reaktivasi kereta, mau tol, mau yang penting ada aksesibilitas. Menurut saya, karena aksesibilitas ini penting. Baik apa saja perdagangan, ya, termasuk juga pariwisata ya. Nah, ini pariwisata di Madura ya. Yang kalau misalnya orang dari luar Sumeneb mau datang ini bisa naik kereta dan sekaligus mungkin kitar-kitarin di sana gitu ya Pak? Ya bisa naik kereta, ya bisa juga naik pesawat karena kita punya hub ya gitu. Kita lagi juga mengusahakan kembali agar pesawat dari Surabaya ke Sumeneb terbang kembali, pesawat komersil karena dulu sebelum COVID juga sudah terbang. Sekarang ingin diaktifasi lagi kembali lah ya kan, untuk membangkitkan pariwisata. Kalau membangkitkan ekonomi ya, baik sisi perdagangan ataupun pariwisata itu kan salah satunya yang ditanyakan oleh wisatawan pasti aksesibilitasnya apa. Ini jalannya lewat mana gitu kan. Ya, kalau misalnya atraksinya sudah ada, amenitasnya sudah ada, pasti terakhir ditanyakan aksesibilitasnya apa, pakai apa. Oh pakai pesawat, pakai udara, terus pakai kereta misalnya, atau mungkin pakai darat misalnya itu. Oke, nah tadi kan kita ngomongin juga soal bagaimana kemudian aksesibilitas ini penting untuk pariwisata. Tapi kalau kita datang nih ke Sumeneb, destinasi wisata apa nih yang mesti kita kunjungi nih Pak? Ya, jadi saat ini memang Sumeneb lagi fokus bagaimana mendorong pariwisatanya bangkit kembali. Lagi gencar-gencarnya lah. Lagi gencar-gencarnya. Dulu kita tahun 2017-18 kita memulai itu. Dan alhamdulillah responnya cukup bagus. Bahkan penerbangan itu bisa terbang tiap hari pada saat itu. Banyak lah wisatawan datang ya Cak ya? Ya, dengan beberapa event yang kita laksanakan. 2019 pandemi COVID ya kan. Sampai saya menjabat Bupati 2021 dilantik itu. Nah setelah itu saya coba lagi ya kan. Mendorong pariwisata ini yang menurut saya salah satu opsi untuk ya merecovery ekonomi ini. Salah satu wisata yang kita miliki yang pasti yang pertama Giliang, Pulau Oksigen. Ini pulau yang terkenal. Ya, yang terkenal. Belum sampai ke sana kan ya. Nanti harus ke sana. Pengen nih. Ya. Jadi pulau yang kadar oksigennya tertinggi di dunia setelah Jordania. Ini bahkan katanya ada dua lah di dunia ini. Pulau ini awet muda bahkan julukannya. Kayak bupatinya kan awet muda. Kelihatan nih. Kata bupatinya muda sih, kata orang lain mungkin tua kan. Mungkin ada jalan-jalan ke Giliang juga ya, nih. jadi ke Giliang. Ini nanti ada hari Minggu ini ada event festival. Apa tuh, Pak? Salah satunya event bersepeda di Giliang. Jadi itu nanti wisatawan itu bisa ke sana sambil berwisata, terus hari Minggunya pagi itu event sepeda di sana. Sepedahan ya, sambil sepedahan. menghirup udara. oksigen. Udara. Jadi itu. Lalu ada juga misalnya habis dari Giliang bisa ke Gilaba kalau orang yang suka-suka diving. Ya, Pulau Gilaba namanya. Jadi kalau orang yang suka diving di situ surganya diving. Wah, ini. Ya, kalau kita sebut itu hidden paradise gitu. Hidden gem di Madura di Sumeneb. Di Sumeneb. Terus juga ada Pantai 9. Pantai 9. Pantai 9 itu paling jaraknya dari Gilaba itu bergeser kurang lebih ya 20 menitan lah sampai juga. Berarti kurang lebih dekat lah ya mau kemana-mana nih aksesnya ya? Aksesnya. Itu beberapa pulau-pulau terdekat yang destinasi wisatanya ini sudah mulai jalan. Ada juga beberapa destinasi yang di daratan misalnya. Ada misalnya contoh ada hutan mangrove ya. Nah, itu hutan mangrove juga ada destinasi wisata yang kita miliki.
Terus juga ada destinasi apa namanya Aing Tong Tong. Tahu nggak Aing Tong Tong ini? Ada ini desa. Sentra pembuatan keris. Wih. Ya, karena sebenarnya salah satu kabupaten di dunia yang memiliki empu terbanyak. Ya, Empu dan itu keris juga ya, pembuat keris. pembuat keris. Makanya Sumenep ya, disebut itu kota keris. Kota keris. Kota keris. Termasuk kalau yang suka heritage misalnya ada keraton. Kita satu-satunya sejarah. kabupaten di Jawa Timur yang memiliki Ini lengkap keraton. banget berarti ada Ya. wisata sejarah. Sejarah. Ini kalau mau alam bisa. alam bisa, religi juga ada. Boleh. Ya, sejarah ya kan, sejarah, alam, religi, buatan ada semua pokoknya. Kalau saya Lengkap lah. sebutkan banyak, kurang lebih 18 destinasi wisata. Dari 18 itu apa nih yang jadi favoritnya Cak Fauzi nih? Ya kalau saya ini salah satu, kalau saya pribadi ya sukanya kan alam kalau saya. Baik. Ya ada mungkin yang suka laut gitu. Nah memang pemerintah saat ini terus mempromosikan terkait dengan beberapa destinasi wisata kita ini yang ada di daratan dan ada yang di pulau. Jadi kalau misalnya favoritnya apa, menurut saya pangsa pasarnya sendiri-sendiri ya. Ya kalau nanya ke bupatinya, bagus semua menurut saya. Punya kelebihan berbeda-beda. Gitu, Oke. kan, itu. Oke, baik. Nah, tadi kan soal wisata alam dan juga Ya. ada banyak lah di sana. Banyak Nah, ini lah. untuk festival-festival sendiri juga banyak di Ya jadi ternyata di Sumeneb. festival ini kan bagian dari salah satu cara untuk menarik wisatawan. Karena target kita ini kan wisatawan Jawa Timur. Ya, dari target jangka pendek kita ini wisatawan Jawa Timur. Sumeneb Yang ya lokal dulu ya. Yang baru. lokal dulu. Walaupun wisatawan asingnya juga ada, tetapi itu tidak menjadi target prioritas utama, tetapi target prioritas utama kita untuk jangka pendek adalah masyarakat di Jawa Timur. Yang penting yang lokal dulu datang Yang ya. penting yang ini. Makanya kita adakan beberapa event dalam 1 tahun. Nah, event kita itu hampir 1 tahun itu ada 60 event lebih. Itu yang reguler. Ada yang non reguler juga, yang tidak masuk di calendar of event di tahun 2023. Nah, ini yang paling banyak di Agustus ini berarti ya. Agustus juga banyak, ya, September juga banyak, Oktober juga. Artinya sepanjang tahun ada event. Nah, setiap event yang kami gelar itu wajib melibatkan UMKM. Betul. Ya, kenapa? Karena UMKM ini penting harus kita perhatikan karena salah satu kekuatan ekonomi ya, khususnya di tataran mikro ini kan UMKM penyumbangnya di tataran makronya. Nah, maka kita harus perhatikan seluruh UMKM kita. Kalau datang ke Sumeneb kan biasanya orang mau oleh-oleh nih kan. Ya, Makanya UMKM juga jadi penting. UMKM ini juga harus menjadi faktor utama untuk kita libatkan bersama-sama. Sehingga nanti akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Maka sehingga pertumbuhan ekonomi kita itu sudah cukup baik di tahun 2022 di angka 5,02. Sebelumnya 3,6. Okay. Ya, termasuk juga dengan pelibatan UMKM yang banyak, pengangguran terbuka kita itu cukup baik. Bisa Dampaknya dikatakan banyak. cukup baik, paling baik di Jawa Timur. Karena angkanya pengangguran terbuka kita ini di angka 1,36%. Sehingga begitu pengangguran terbukanya cukup baik, ya kan, sangat baik lah, bukan cukup baik, karena terbaik di Jawa Timur, paling terendah ini. Gini rasio kita juga terendah di Jawa Timur, di angka 0,266. Lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, dari 2022 ini di angka 0,266. Ya, sehingga begitu ekonomi bangkit, akan berpengaruh juga pasti kepada yang namanya angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita ini sudah turun dari tahun-tahun sebelumnya itu di angka 20,55 turun menjadi 18,76. Bisa dikatakan tingkat penurunannya itu tertinggi di Jawa Timur, di tahun 2022. Ya, di antara kabupaten-kabupaten yang lain terbanyak penurunannya kita di angka 18,76. Walaupun itu belum mencapai target sesuai target yang saya inginkan. Apa nih targetnya bupati. Apa nih berarti nih, Cak? Ya target saya kemiskinannya turun lebih drastis sebetulnya. Ada angkanya mungkin? Ya nggak mau saya sebutkan, nanti aku nggak mencapai target. Kalau keinginan saya bisa di angka, misalnya paling bisa di angka 14%. Ya kalau target tertingginya di angka 10%, turunnya harus lebih drastis. Kenapa? Karena kita mendorong ini di tahun 2023 ini dengan banyaknya event, harapan kami rilis kemiskinan BPS di tahun 2023 ini mampu memberikan dampak yang signifikan, baik pertumbuhan ekonomi, baik angka kemiskinan, baik Gini rasio, baik pengangguran terbuka, termasuk indeks pembangunan manusia kita agar bisa lebih baik.
Ya, jadi itu salah satunya adalah bagaimana ke depan semua indikator-indikator ini lebih baik. Pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, ya kan, Gini rasio, indeks pembangunan manusia, pengangguran terbuka. Nah, ini menjadi poin kita dengan didorongnya promosi pariwisata ini mampu mempercepat. Karena saya meyakini recovery ekonomi untuk membangkitkan ekonomi ini paling cepat adalah sektor wisata. Dan pemerintah pusat menyampaikan itu sudah. Tentu dengan melibatkan UMKM kita. Sehingga nilai investasi kita di tahun 2023, di tahun 2022 itu naik signifikan. 1.780 miliar. Tahun 2021 itu kurang lebih 800 miliaran itu. Ini berarti peningkatannya naik signifikan. banyak. Dari mana angka itu? Dari NIB yang ada, nilai induk berusaha kita itu, hampir 90% itu sektor UMKM. Ya, sehingga UMKM kita ini bisa dikatakan masuk 5 besar di Jawa Timur terbanyak. Kurang lebih 402.000 jumlah UMKM kita. Makanya semua ini sebenarnya selaras dengan UMKM yang begitu banyak tumbuhnya, nilai investasi 1,7 triliun sekian, karena 90%-nya itu sektor UMKM. Berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang naik dari 3,6 menjadi angka 5,02. Berdampak juga kepada pengangguran terbuka kita menjadi 1,366 dari 2, sekian gitu loh. Termasuk juga berdampak kepada Gini rasio kita dari 0,266 jadi 0,166 lupa saya. Jadi ini gara-gara wisata ini dampak sangat meluas. Ya. Salah satunya wisata ini berdampak kepada perdagangan, ya kan, termasuk juga UMKM, ya, termasuk sektor-sektor lain lah, investasi-investasi lain yang masuk ke Sumeneb. Ya. Nah, dengan banyaknya dan masifnya pertumbuhan ekonomi di Sumeneb ini, apakah kemudian ada banyak nih kemudian penduduk yang datang dan juga untuk tinggal di Sumeneb nih, Cak? Ya, kalau Sumeneb ini terbuka untuk siapa saja ya. Artinya ekonomi itu kan kuncinya orang datang bawa duit. Udah itu di pikiran saya cuma itu aja. Orang datang bawa duit dan dia buang duit di Sumeneb aja. Jadi harapan saya dengan wisatawan lebih banyak datang ke Sumeneb, itu ada spending money. Ya, ada spending money. Nah, contoh misalnya wisatawan kita ini tahun 2021 itu waktu saya pertama kali dilantik itu baru 180 ribuan. Setelah saya berjalan bekerja dari 2021 sampai 2022 itu naik sampai 1.056.000. Artinya naik sudah hampir 300%. Wah, ini luar biasa sekali nih. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Cak, strateginya apa sih kemudian bisa meningkatkan banyak wisatawan sehingga tadi promosi wisatanya jalan dan juga berdampak juga kepada banyak sektor lain? Ya, jadi salah satunya tetap yang pertama adalah kita ini kan harus membaca pasarnya. Ya, pasarnya. Jadi pasar kita harus baca. Yang pertama, pasar kita bagaimana mempromosikan wisata kita itu di Jawa Timur. Ya, jadi jangan terlalu meluas menurut saya. Bagaimana? Fokus dulu pada satu area. Tahun gitu, pertama ini kita bisa menarik wisatawan Jawa Timur itu bisa berwisata ke Sumeneb. Itu yang pertama. Tujuan kita bagaimana ini bisa terlaksana. Ya. Kedua, kita buat agenda event. Nah, agenda event ini tujuannya adalah wisatawan datang ke Sumeneb bukan hanya sekedar jalan-jalan saja. Ada event yang bisa ditonton hari Sabtu ataupun Minggu. Untuk mereka bisa ada hiburan pada saat dia nginep di hotel dan sebagainya. Nah itu, jadi kita siapkan event. Nah, terus yang ketiga, ya, kita jamin bahwa berwisata di Sumeneb ini aman. Keamanan lah. Aman. Nah, yang keempat yang masih belum tercapai, karena memang butuh perjuangan, aksesibilitas terkait dengan melalui udara. Dari Surabaya ke Sumeneb. Dan insya Allah kita lagi berjuang ini, moga-moga tahun ini ada pesawat yang terbang, khususnya yang komersil ini sebenarnya. Nah itu salah satu yang kita yakinkan kepada wisatawan bahwa Sumeneb aman. Ya kan? Sumeneb menawarkan sebuah pesona keindahan wisata yang istimewa, bisa bersaing dengan ya, kabupaten lain menurut saya di Indonesia ini. Yang ketiga, Sumeneb juga menyiapkan beberapa kalender of event setiap tahun yang masyarakat di luar Sumeneb ini bisa nonton event itu. Ya, yang keempat, Sumeneb juga
menyampaikan ke depan akan terus mempersiapkan terkait dengan aksesibilitas melalui udara. Yaitu yang kelima adalah Sumeneb, insya Allah masyarakatnya aman lah, sehingga dengan masyarakatnya ramah, ya kan, sopan, aman, nah itu ya, membuat wisatawan akan lebih nyaman ke Sumeneb. Jadi intinya Sumeneb ini aman, warganya ramah, Iya, potensi kita alamnya begitu banyak. kenyamanan gitu. Biar orang yang datang juga nyaman, biar lama-lama di Sumeneb. Ya, Oke. gitu. Nah, Cak Fauzi kan sudah menjabat nih dari wakil bupati, kemudian jadi bupati di masa kepemimpinan hingga 2024 nanti ya, Cak ya. Nah, ini selama kemudian masa kepemimpinannya, ada nggak hal yang masih menjadi PR besar bagi Kabupaten Sumeneb? Ya, jadi kalau berbicara pekerjaan rumah, memang salah satunya adalah ya infrastruktur pasti terus harus kita benahi ya. Dengan keterbatasan anggaran pasca pandemi COVID-19. Jadi mungkin bukan hanya di Sumeneb, saya meyakini seluruh kabupaten begitu pasca pandemi COVID-19, dari sisi anggaran mereka defisit. Betul. Ya, defisit. Nah, sama juga Sumeneb juga defisit. Ya, tidak surplus anggaran APBD-nya. Ya, maka kita harus pandai-pandai. Ya, pandai-pandai bagaimana ke depan ini memanage keuangan ini. Ya. Jadi infrastruktur ini memang pasti tidak maksimal yang pertama, walaupun tetap kita laksanakan. Yang kedua, apa kira-kira PR-nya? Sumber daya manusia. Mungkin Mbak Anas tahu ya, jadi di seluruh Indonesia ini ada PR yang namanya sumber daya manusia terkait dengan K2 gitu ya, terus honorer. Nah, kami ya, dari jumlah sumber daya manusia K2 yang ada di Sumeneb itu dari kurang lebih 1.700 ya, itu sudah kita laksanakan untuk P3K-nya itu hampir sudah 1.500 lebih. Berarti udah hampir semua. Sudah mau hampir habis, tinggal 100. Tapi ada lagi PR nih, honorer. Honorer yang dibayar dari dana BOS. Nah, kita lagi ajukan ke pemerintah pusat untuk mereka bisa diberikan kesempatan juga untuk bisa menjadi P3K juga. Walaupun memang pada akhirnya ini berpengaruh kepada anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tetapi ini bagian dari target kita bagaimana melakukan penguatan sumber daya manusia. Ya, jadi di luar penguatan ekonomi. Karena sumber daya manusia menurut saya penting. Betul. Ya, yang ketiga, nasib mereka ini juga harus kita selesaikan. Nah, itulah kebijakan itu tinggal kita pilih. Ya, kalau P3K ini ya dalam tanda kutip rasa bupati sebenarnya, tergantung bupatinya itu mau diangkat atau tidak. Tapi saya kan punya rasa ya. Jadi ya, saya mencoba mengambil keputusan untuk menyelesaikan itu semua. Biar tidak berlarut-larut. Suatu saat ya, paling tidak saya meninggalkan legacy itu. Ya, yang ketiga, PR saya adalah terkait dengan kesehatan. Saya sudah melakukan program yang namanya UHC, Universal Health Coverage. Jadi masyarakat kita, seluruh masyarakat kita, siapapun yang sakit, cukup menunjukkan KTP saja, mereka sudah bisa dilayani di mana saja. Mau di rumah sakit, mau di puskesmas, itu semuanya gratis. Dibiayai pemerintah. Semuanya gratis. Cukup KTP saja. Ya, ini yang lagi kita kuatkan. Programnya ini sudah jalan, tinggal penguatannya saja. Penguatannya apa saja? Terkait dengan pelayanannya. Pelayanannya itu harus lebih baik. Ini PR kita, pelayanan di bidang kesehatan untuk melayani masyarakat kita semua. Nah, itu salah satu pekerjaan rumah yang menurut saya harus saya selesaikan. Jadi semua ini saya dorong dan saya bingkai. Salah satunya adalah bagaimana untuk menyelesaikan ini. Yang pertama adalah kita terus melakukan penguatan sumber daya manusia, penguatan kesehatan, penguatan digitalisasi. Yang keempat adalah penguatan ekonomi. Nah, ini yang kita lakukan saat ini, bagaimana pekerjaan rumah yang tadi ini lambat laun bisa terselesaikan. Oke. Nah, ini ada kabar-kabar juga nih di media nih, Cak. Kalau Cak Fauzi ini
digadang-gadang akan naik nih, akan maju di Pilgub Jatim 2024. Ini gimana nih kabar-kabarnya? Ini Waduh. bener gak nih, Cak? Kalau itu saya nggak bisa komentar itu. Saya sering sampaikan ke teman-teman, banyak yang nanya. Ya ini kadang kan pemberitaan media ya, yang pada akhirnya menuliskan bahwa ada maju, gitu kan. Tapi intinya saya itu saat ini masih di Sumeneb. Seperti sampaikan oleh Mbak Anas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan. Ya, makanya saya bingung juga kalau ditanyakan ini, katanya isunya mau maju ke Jawa Timur dan sebagainya. Padahal sebenarnya saya sudah di Jawa Timur gitu kan. Sumeneb kan Jawa Timur. Sumeneb kan Jawa Timur gitu loh. Jadi ya nggak tahu ya, Tuhan yang tahu nanti mau kemana saya. Tapi yang pasti saya tegaskan, saya saat ini masih di Jawa Timur. Saya punya pekerjaan rumah. Saya punya pekerjaan rumah yang diberikan oleh masyarakat, bagian dari bentuk amanah kepada saya yang harus menyelesaikan semua itu, termasuk mengawal listrik tadi yang saya sampaikan ke Mbak Anas. Karena listrik ini kalau semuanya hidup di kepulauan, ekonomi ini akan berjalan. Ya, simple saja, misalnya listrik bisa hidup, ya katakanlah itu paling enggak tukang itu bisa bekerja pakai selasar, pakai bor. Ya, kalau listrik nggak hidup gimana mau pakai bor ya? Itu contoh kecil. Terus misalnya bisa ngelas. Nah itu contoh bagaimana kalau ada kelistrikan. Ya harapan saya listriknya 24 jam. Gitu. Saya sering sampaikan ke PLN, jangan ada listrik takut sama adzan subuh. Oh. Maksudnya itu cuma berapa jam? Ya hidup sebelum adzan maghrib, ya kan, mati mendekati adzan subuh. Nah saya sering sampaikan ke PLN, ya kami berharap, saya bilang gimana listrik ini bisa 24 jam. Baik di pulau-pulau kita. Jadi masalah kelistrikan dan juga PR-PR lain ini ingin diselesaikan dulu ya? Ya, jadi PR ini menurut saya semua nanti akan dimunculkan melalui angka, Mbak Anas. Apa angkanya? Pasti yang dilihat oleh siapapun di Republik ini yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Betul. Benar nggak? Kedua, indeks pembangunan manusianya itu. Makanya ada penguatan sumber daya manusia tadi saya. Ya kan? Terus yang dilihat apa? Pengangguran terbukanya. Terus apa lagi yang dilihat? Gini rasionya. Ya kan? Terus apa lagi yang dilihat? Pastilah nilai investasinya yang masuk. Apa lagi yang dilihat? Angka kemiskinan. Apa lagi yang dilihat? Yang disuarakan oleh Pak Presiden, stunting. Ya kan? Stunting harus di bawah. Makanya kesehatan 15%. tadi juga makanya fokus. Iya. Kesehatan itu saya fokus dengan program UHC yang tujuannya adalah begitu ada bayi lahir, kita punya program namanya adalah SIPLA, siap lahir. SIPLA gitu kan, SIP pokoknya. Siap lahir. Begitu bayi lahir, kita langsung kasih KIA. Jika bayi tersebut ada masalah kesehatannya, langsung dengan KIA tersebut bisa gratis mereka untuk memeriksakan anaknya. Jadi sehingga nggak usah mikirin biaya lagi. Nggak usah mikirin, sehingga anak ini secara otomatis tidak akan jadi stunting. Ya. Secara otomatis nanti stuntingnya pelan-pelan akan turun. Stunting kita tuh 29,6. Saat ini turun menjadi 20,6 gitu loh. Ini turunnya juga lumayan nih. Nah, lumayan. Nanti target kita berapa? Nah, kita ini lagi target kalau bisa ini kita memang di angka 8% kalau bisa. Ini kita lagi berusaha terus ini. Berusaha terus bagaimana biar turun gitu loh. Sesuai target pemerintah pusat. Nah, begitu stuntingnya turun, ya, ke depan jangka panjangnya long term-nya itu akan berpengaruh kepada indeks pembangunan manusia. Ya, insya Allah cerdas lah. Ya, sumber daya manusianya akan lebih baik. Dan termasuk UHC ini mengcover ya, bagaimana agar tidak muncul masyarakat miskin baru. Jadi orang nanti kalau nggak punya uang, anaknya sakit berat, dia pakai uang, ngutang kemana ke sini, akhirnya ada kemiskinan baru. Inilah UHC. Selain terkait dengan IPM, terkait juga dengan angka kemiskinan. Kalau masyarakat saya sehat, secara otomatis mereka giat bekerja. Kalau sakit-sakitan, maka akan berpengaruh kepada mereka untuk bisa bekerja dan berusaha. Gimana mau kerja kalau sakit? Ya, gitu? Makanya kesehatannya pun benar-benar saya perhatikan. Oke, ini yang jadi upaya lah dari Cak Fauzi ini. Upaya. Nah, tapi kalau nanti maju jadi gubernur Jatim ini siap gak nih?
Aduh, gubernur lagi nih. Oke. Kita ngomong yang lain aja ya. Oke, baik. Terima kasih Cak Fauzi sudah datang dan juga ngobrol-ngobrol nih sama saya di Nusa Raya. Semoga nanti saya bisa datang nih ke Pulau Gili yang harus dong. Supaya kan? awet muda kayak makin muda lagi. Ya kan? Nanti kalau Mbak Aras ke sana itu usianya berapa sekarang usianya ini? 23. Bisa jadi 13 tahun yang Jadi balik SMP lagi nih. Bisa balik SMP lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Cak Fauzi atas waktunya sudah datang di Nusa Raya. Nah, terima kasih juga sahabat Kompas.com yang sudah menonton Nusa Raya hari ini. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.